Hai Sobat Film, jumpa lagi di channel Sinopsia. Kali ini, saya akan menceritakan alur sebuah film berlatar belakang kisah nyata yang berjudul Touching the Void. Film asal Inggris bergenre documentary survival ini dirilis pada tahun 2003. Film ini bercerita tentang dua orang pendaki asal Inggris bernama Joe Simpson dan Simon Yates yang pada tahun 1985 berhasil mencapai puncak dari Gunung Siula Grande, yaitu sebuah gunung berketinggian 6.300 meter di negara Peru, Amerika Selatan. Musibah terjadi di saat mereka sedang turun dari gunung itu. Salah satu dari mereka mengalami patah kaki di tengah-tengah cuaca yang sangat buruk. Akhirnya, mereka mati-matian harus bertahan hidup di tengah-tengah keadaan yang menyedihkan. Penasaran dengan nasib mereka? Mari kita bersama-sama menyimak alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan 3 orang pendaki yang sedang jalan menuju ke base camp, yaitu sebuah perkemahan di kaki gunung di mana para pendaki biasanya mempersiapkan diri untuk mendaki gunung yang tinggi di depannya. Ketiga pendaki itu bernama Simon, Joe, dan Richard. Richard yang sebenarnya belum memiliki pengalaman mendaki gunung, ditugaskan untuk menjaga barang-barang mereka di base camp. Sementara Simon dan Joe melakukan pendakian ke puncak gunung Siula Grande. Pada saat itu, belum ada seorang pun yang berhasil mencapai puncak gunung Siula Grande. Simon dan Joe memulai pendakian mereka di pagi hari. Mereka saling mengikatkan diri agar mereka bisa membantu satu sama lain pada saat mendaki gunung itu. Di akhir hari pertama, mereka sangat yakin kalau mereka bisa mencapai puncak gunung tersebut. Mereka pun menggali sebuah gua kecil dan bermalam di sana. Di hari kedua, angin bertiup kencang dan cuaca pun menjadi sangat tidak bersahabat. Tetapi kedua pendaki berpengalaman itu tetap melanjutkan perjalanannya di tengah badai salju yang turun dengan sangat lebatnya. Sekarang, tubuh mereka sudah sangat lelah karena mereka harus mendaki ke atas sambil melawan arah angin. Di penghujung hari kedua, mereka pun kembali menggali gua es untuk bermalam di sana. Di hari ketiga, paginya cuaca menjadi sangat cerah dan siangnya mereka berhasil untuk melewati area yang paling berbahaya di pendakian ini. Hanya tersisa beberapa langkah untuk menuju ke puncak. Dan benar aja, beberapa jam kemudian mereka berhasil untuk mencapai puncak gunung Siula Grande. Simon dan Joe sangat gembira dan berpelukan di atas sana sambil menikmati keberhasilan mereka. Terlihat hamparan gunung bersalju dan awan sejauh mata memandang. Ketika mereka bersiap-siap untuk turun dari gunung, terlihat awan besar sudah mulai datang dari arah timur. Pada saat Simon dan Joe berjalan di atas sebuah ujung tebing yang berlapis es, seketika itu juga es tersebut longsor. Simon pun terjatuh dan menarik Joe yang terikat tali dengannya. Untungnya, Joe dapat menahan berat badan Simon dan ia pun berhasil memanjat kembali ke atas. Malamnya, di ketinggian 6.000 meter, mereka membuat tenda dan beristirahat di dalamnya. Sekarang, perjalanan mereka sudah masuk ke hari keempat. Joe yang sekarang berjalan di depan, terhenti karena di depannya ada sebuah tebing dengan ketinggian puluhan meter. Ia pun berusaha untuk menuruni tebing itu dengan menancapkan kapaknya di dinding tebing es. Karena ia merasa tancapannya kurang mantap, ia menarik lagi kapaknya. Tetapi, seketika itu juga ia tergelincir, terjatuh dan mendarat tepat di kaki kirinya, yang sontak saja membuatnya berteriak kesakitan. Perlahan rasa sakit di kakinya menjalar dari paha ke betisnya. Ternyata, benturan di kakinya itu menabrakkan bantalan sendi kaki ke tulang lutut Joe, yang membuat tulang kaki bawahnya terlepas dari lututnya. Ia tidak pernah merasakan rasa sakit yang seluar biasa ini dalam hidupnya. Tetapi yang lebih mencemaskan lagi adalah ia masih berada di ketinggian 6.000 kaki dengan kakinya yang patah. Sesaat setelah itu,
Simon pun turun ke bawah untuk mendekatinya. Awalnya Joe mengira bahwa Simon akan meninggalkannya di sana, karena memang sudah tidak ada lagi jalan lain untuk menolongnya. Ternyata Simon memutuskan untuk tidak meninggalkan temannya dan perlahan-lahan menurunkan Joe menggunakan talinya. Sekarang cuaca sudah semakin berkabut dan Simon menurunkan Joe dengan cepat. Awalnya Joe merasa kesal karena ia merasa sakit yang luar biasa setiap gesekan yang terjadi antara kakinya dan dinding gunung es. Tetapi Simon tidak memperdulikannya karena ia sedang berlomba dengan waktu. Angin semakin besar dan waktu sudah semakin sore. Sekarang jarak antara Joe dan Simon sudah semakin jauh, dan mereka sudah tidak bisa lagi melihat dan mendengar satu sama lain. Tiba-tiba, beban tali yang Simon pikul terasa berat. Di bawah ternyata Joe dalam keadaan tergantung, dan sekarang hanya tali itulah yang menyokong badannya. Joe menengok ke bawah dan melihat ada lubang es yang sangat besar dan dalam. Di atas, Simon berusaha memberikan kode kepada Joe bahwa panjang talinya sudah maksimal dan ia harus bertumpu pada sesuatu karena Simon sudah harus turun dari sana. Tetapi Joe tidak bereaksi dan talinya tetap terasa berat. Kurang lebih 1,5 jam berlalu dan langit sekarang sudah gelap. Simon sama sekali tidak tahu bagaimana keadaan Joe di bawah sekarang. Mereka berteriak memanggil satu sama lain, tetapi karena jarak yang terlalu jauh dan angin yang kencang membuat mereka tidak bisa saling mendengar. Sekarang Joe pasrah dengan nasibnya. Akhirnya Simon ingat bahwa ia memiliki pisau di dalam tasnya. Ia pun mengeluarkannya dan langsung memotong talinya karena ia tidak bisa terus bertahan di sana. Joe pun langsung jatuh ke dalam kawah es yang dalam dan gelap itu. Simon merasa bersalah, tetapi ia juga tidak memiliki pilihan lain. Ia segera menggali gua es dan berlindung di dalamnya. Di bawah, Joe ternyata masih selamat. Ia jatuh sejauh 50 meter ke bantalan es yang empuk di dalam kawah gua es yang gelap dan dingin. Joe pelan-pelan menarik talinya dan di ujung tali itu Joe melihat ada bekas potongan, yang mana ia merasa lega, karena artinya Simon telah memutuskan untuk memotong tali itu, dan ia sedang berlindung di dalam gua es. Joe berteriak-teriak memanggil nama Simon, tetapi tidak ada jawaban. Rasa frustasi dan kepanikan pun mulai menyerang dirinya. Sekarang pendakian sudah masuk di hari kelima. Joe terbangun dan berkali-kali meneriakkan nama Simon berusaha untuk menarik perhatiannya. Sedangkan di atas, Simon terbangun dari tidurnya dan bersiap-siap untuk turun. Pada saat itu, Simon sudah sangat yakin kalau Joe tidak mungkin masih dalam keadaan hidup. Pada saat ia turun ke bawah, Simon baru sadar kalau Joe semalam tergantung di tebing, maka ia tidak bisa melepaskan berat badannya dari tali itu. Ia juga melihat ke bawah, yang ternyata ada kawah es selebar 12 meter dan dasar yang gelap. Tidak mungkin Joe bisa selamat jika ia jatuh ke dalam kawah ini. Di dalam kawah, Joe masih berusaha berteriak memanggil-manggil Simon, tetapi tidak ada respons. Dengan kakinya yang patah, ia mencoba memanjat ke atas kawah itu, tetapi berulang-ulang kali gagal karena ia tidak bisa menahan rasa sakit di kakinya. Sementara di base camp, Richard mulai berpikir bahwa kedua temannya itu sudah meninggal karena sudah semalaman mereka belum kembali. Joe meyakinkan dirinya sendiri untuk terus bergerak. Jika tidak bisa memanjat ke atas, maka ia harus bergerak ke bawah, pikirnya. Perjalanan ke bawah sangat menyeramkan dan penuh tanda tanya. Ia tidak tahu ada apa dan apakah ada jalan keluar di bawah sana. Pada siang hari itu, akhirnya Simon berhasil selamat dan tiba di base camp. Dengan muka dan jari-jarinya yang berwarna hitam karena terkena radang dingin. Ia lalu bercerita kepada Richard bahwa Joe sudah meninggal. Di dalam kawah, Joe perlahan-lahan menurunkan dirinya ke bawah dan semakin dalam sampai akhirnya dia sampai di dasar. Ia melihat
ada sebuah lubang di mana ada cahaya matahari yang masuk ke dalamnya. Harapan Joe pun timbul. Ia perlahan memanjat ke arah cahaya itu. Ia menarik badannya ke atas menggunakan kedua kapaknya selangkah demi selangkah. Dengan segala jeripayah, akhirnya ia berhasil keluar dari kawah tersebut. Ia tertawa lega karena merasa ada harapan untuk selamat. Tetapi kebahagiaannya perlahan-lahan berubah menjadi rasa takut, karena ia harus memulai perjalanan yang sangat jauh menuju ke base camp, dengan kakinya yang dalam keadaan patah. Ia duduk dan menarik badannya perlahan-lahan, mengikuti jejak kaki Simon yang baru saja melintas beberapa jam sebelumnya. Hari sudah semakin sore dan hujan salju pun turun. Di sini ia mulai menjadi panik, karena hujan salju akan menutup jejak Simon yang selama ini ditelusurinya. Keesokan harinya, langit terlihat sangat cerah, tetapi jejak Simon sudah tidak lagi terlihat. Akhirnya, ia menemukan titik di mana ia bisa melihat bebatuan. Itu artinya ia sudah melewati batas gunung es dan semakin dekat ke base camp. Tidak seperti gunung es, di bebatuan ia tidak bisa menyeret badannya untuk bergerak. Akhirnya, ia putuskan untuk mengikat kakinya yang patah dengan bungkusan kain agar bisa bangkit berdiri dan berjalan. Berulang kali ia bangkit berdiri lalu terjatuh lagi. Setiap kali ia terjatuh, rasa sakit yang luar biasa merambat dari kaki ke sekujur tubuhnya. Namun, meskipun dilanda rasa sakit, haus, dan dingin yang luar biasa, ia tetap bergerak perlahan menuju ke arah base camp. Malam pun tiba dan Joe pun harus beristirahat kembali. Esoknya, Simon dan Richard mulai membakar baju-baju Joe sebagai ucapan selamat tinggal. Mereka memutuskan untuk pergi dari tempat ini keesokan paginya. Sementara Joe di tengah perjalanannya menemukan satu sumber air di mana akhirnya dia bisa melepaskan rasa hausnya. Selepas itu, ia mulai berjalan kembali. Tapi sekarang, ia sudah mulai berhalusinasi dan pikirannya sudah mulai terasa kacau. Sekitar jam 4 sore, akhirnya Joe tiba di samping danau dekat base camp. Tetapi sekarang ia mulai khawatir. Bagaimana jika ia tiba di sana, tetapi tidak ada siapa-siapa? Ia mulai berteriak-teriak memanggil Simon, tetapi tetap tidak ada sahutan balik. Joe mulai panik dan menyangka bahwa Simon dan Richard sudah benar-benar pergi meninggalkan base camp. Semakin dekat, Joe mulai mencium aroma yang tidak sedap. Ia menyangka bahwa ia tidak sengaja telah buang air di celana. Awalnya ia bingung, tetapi akhirnya ia tersadar bahwa ia telah tiba di area buang air di dekat campsite. Ia langsung berteriak-teriak memanggil Simon. Di titik ini, jika Simon tidak mendengar teriakannya, artinya semua harapannya sudah pupus. Di dalam kemah, Richard terbangun dan mendengar suara-suara samar dari luar. Simon langsung bangkit berdiri karena ia juga mendengarnya. Simon segera mengambil senternya dan keluar untuk mencari asal-usul dari suara yang memanggil namanya itu. Setelah berjalan kurang lebih 80 meter dari kemah, akhirnya mereka menemukan Joe yang terkapar tidak berdaya di tanah. Saat itu, wajah Joe sudah terlihat sangat menyeramkan dan tidak lagi menyerupai manusia. Mereka pun segera mengangkat Joe untuk masuk ke dalam kemah mereka. Di dalam, Joe berterima kasih kepada Simon karena ia telah berusaha menolongnya sesaat setelah kakinya patah. Ia juga tidak menyalahkan Simon yang memutuskan talinya, karena ia mengerti situasi pada saat itu. Ia pun akan melakukan hal yang sama jika ia berada di posisi Simon. Setelah mereka balik ke Inggris, Simon mendapatkan kritikan yang luar biasa karena telah memotong tali partnernya. Tetapi Joe yang mengerti situasinya pada saat itu selalu membelanya. Sejak saat itu, tidak ada orang lain lagi yang bisa mencapai puncak gunung Siula Grande selain Joe dan Simon. Film pun usai. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton film ini dari awal sampai habis. Semoga kalian terhibur dengan film ini dan dapat mengikuti alur ceritanya. Jika sobat film memiliki request film yang ingin diulas, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu videonya. Kami dari Sinopsia pamit undur diri.